Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami mengajak Anda untuk menyimak informasi dari dunia korporasi tanah air maupun mancanegara dalam segmen Corporate Update. Pemirsa, pemerintah semakin serius mengakselerasi pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK sebagai pendorong utama ekonomi. KEK juga diharapkan menjadi epicentrum baru industri, pendidikan, dan teknologi di tengah tantangan global. Pemerintah terus mendorong optimalisasi kawasan ekonomi khusus atau KEK sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta para pembantunya untuk serius menjalankan proyek strategis nasional ini. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan, pada tahun 2024 realisasi investasi KEK mencapai 90,1 triliun rupiah, melampaui target 78,1 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja 47.747 orang. Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun, jadi kita melewati target itu 2024. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953. Dengan jumlah pelaku usaha 403 dan penciptaan lapangan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874. Oke, itu jatah saya, sisanya silahkan nanti ke Pak Menko. Tak hanya investasi dan lapangan kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2025 sebesar 5,12% year on year. Sementara angka pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh 6,99%, tingkat pertumbuhan modal tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Erlangga juga menyebut industri pengolahan khususnya di KEK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Salah satu KEK yang sudah beroperasi ialah KEK Sanur di Bali. KEK ini fokus pada kesehatan dan pariwisata dengan luas wilayah mencapai 41,26 hektar. Di lokasi ini dikembangkan fasilitas seperti rumah sakit internasional dengan kolaborasi Mayo Clinic, revitalisasi Grand Ina Bali Beach, Convention Center, serta Botanic Garden dan pusat UMKM. KEK lainnya yang juga jadi proyek strategis nasional ialah KEK BSD. Telah resmi ditetapkan sebagai KEK pada Oktober 2024 melalui PP nomor 38 tahun 2024. Kawasan seluas 60 hektar ini berfokus pada pendidikan internasional lewat Monash University, riset, ekonomi digital, startup inkubator, kesehatan modern, dan industri kreatif dengan target investasi 18,8 triliun rupiah dan serapan tenaga kerja lebih dari 13.400 orang saat beroperasi penuh. Optimalisasi dari KEK nasional diharapkan bisa menjadi penggerak inovasi, investasi, dan pemerataan ekonomi daerah. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi sektor publik dan swasta agar manfaat KEK semakin dirasakan luas. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus kini tak hanya hadir di wilayah industri berat atau pelabuhan strategis. Salah satu yang paling disorot adalah KEK BSD di Tangerang yang menjadi KEK pertama di Indonesia yang berbasis teknologi, pendidikan internasional, dan kesehatan modern. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lantas, seperti apa kesiapan infrastruktur, peluang investasi, dan dampaknya bagi masyarakat sekitar? Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ibu Dian Ashmahani selaku Chief Corporate Sales and Marketing Sinar Maslen. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Kabarnya baik ya, Bu. Baik. Bu, kita mau ngobrol terkait dengan KEK. Ya. Kami ingin tahu dulu nih, Bu, yang dikembangkan di sana sektor-sektor apa sih yang paling di-highlight menjadi key drivernya? Kalau untuk KEK di BSD sendiri itu fokus kepada 4 sektor. Yang pertama itu healthcare, education, kemudian tech atau digital, dan ekonomi kreatif. Jadi memang sebenarnya di KEK BSD ini saat ini yang baru pertama ya yang mendapatkan
yang fokus ke 4 sektor ini. Dimana mungkin nanti kalau kita lihat sebenarnya healthcare is going to be the key driver. Kemudian mungkin education juga sebagai enhancer buat pengembangan ekosistem ini. Karena sebenarnya secara umum KEK BSD itu memang kita ngomongin innovation dan knowledge ekosistem yang dibangun yang di mana keempat sektor ini ada dalam satu kawasan gitu. Jadi orang bisa live, learn, work, heal di satu kawasan gitu. Oke Bu Dian, berarti ini akan membentuk satu ekosistem dari sisi sektor kesehatan itu sendiri, pendidikan dan juga teknologi. Betul. Bu, tapi mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami, ekosistemnya seperti apa sih Bu? Nanti memang peran-peran dalam sektor itu seperti apa dalam KEK-nya? Gini, jadi bayangkan ya, 4 ekosistem, 4 sektor itu ada dalam satu kawasan di mana sebenarnya lokal talent, di mana di sana itu akan ada world class university atau education gitu, di mana lokal talent akan di nurture dan kemudian dekat dengan industri dan siap pakai untuk di industri digital, untuk di industri tech, untuk di industri kreatif dan maupun untuk healthcare sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya BSD itu udah mature in terms of ecosystem di tech ataupun kreatif industri maupun education sendiri, karena di sana juga udah ada beberapa education yang berskala nasional plus ataupun internasional gitu. Tetapi dengan adanya KEK ini sih sebenarnya akan mengakselerate local workforce kita juga sih gitu untuk siap di industri-industri itu tadi. Gitu. Kalau kayak gitu apa nanti memang dampaknya Ibu? Dampaknya yang jelas research akan cepat di-accelerate gitu, research itu akan cepat masuk ke industri gitu. Kemudian healthcare services itu akan mengalami peningkatan dan local workforce atau local talent itu akan mengalami akan ditingkatkan juga lah kualitasnya. Jadi semakin dekat ya Bu, jadi penyerapan untuk dari dalam negerinya juga semakin cepat begitu Bu? Betul, betul. Karena kita sendiri untuk yang KEK BSD targetnya itu 18,8 triliun investment dan kemudian kita bisa menyerap tenaga kerja kira-kira diperkirakan 13.000 lah ya gitu. Untuk sejauh ini perkembangannya seperti apa Bu? Untuk pembangunan ekosistemnya seperti apa? Ekosistemnya, jadi kalau di BSD-nya sendiri sebenarnya ekosistemnya itu sebenarnya udah mature gitu ya. Tapi di KEK-nya sendiri kita memang masih baru dapat itu di tahun lalu ya untuk PP untuk yang KEK-nya, dan sekarang itu sedang dalam proses persiapan. Dan saat ini ekosistem yang ada itu seperti pendidikan, Monash University juga udah hadir, kemudian Apple Academy udah hadir, kemudian ada beberapa vocational yang memang sebenarnya kita kerjasama dengan Jepang misalnya untuk mengirim tenaga kerja ke sana gitu kan. Kemudian untuk beberapa tech company, karena memang seperti kita tahu Digital Hub atau Digital Hub sendiri di area di sana sendiri itu sebenarnya terkenal dengan Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi tech company itu sudah mulai mature juga di sana. Kemudian dengan adanya medical atau healthcare ini masuk, itu akan menambah satu sektor dan itu akan memperkuat semua ekosistem itu tadi. Oke, menarik sekali. Itu adalah sektor-sektor yang paling di-highlight dan juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Betul. Kita akan membahas lebih lanjut Bu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Betul. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami mengajak Anda untuk berdialog bersama Ibu Dian Asmahani selaku Chief Corporate Sales and Marketing Sinar Maslen. Bu Dian, boleh kita lanjutkan percakapan tadi ya Bu, saya ingin tahu terkait dengan lembaga pengelola KEK BSD dan bagaimana perannya Bu? Lembaga pengelolanya itu sekarang PT SIW, part of PT BSD, perannya itu adalah untuk mengelola KEK biar sesuai dengan visinya, berkembang sesuai dengan visinya, biar infrastruktur juga dikelola, tenan-tenan juga dikelola gitu sih. Nah, untuk perannya Ibu, nanti ke depannya seperti apa untuk jangka menengah dan jangka panjangnya Bu? Jangka panjang yang jelas, ya itu tadi, karena kita memang
targetnya investment 18,8 T untuk selama 20 tahun dengan 13.000 tenaga kerja, di mana di kawasan ini kita berharapnya dengan 4 sektor itu research itu akan berubah menjadi product faster, terus kemudian medical services level up, kemudian local talent itu nurturing. Jadi dengan adanya itu semua diharapkan KEK BSD ini sebagai penggerak roda perekonomian juga di BSD dan di kawasan Indonesia pada khususnya. Kalau kita lihat sebenarnya key drivernya mungkin nanti akan menjadi healthcare, karena kita lihat di Indonesia sendiri kan orang itu keluar outbound patients itu lebih dari 2 juta ya tiap tahun gitu kan, dan kita juga kehilangan 11,5 billion US dollar tiap tahun, dan diharapkan dengan adanya KEK Healthcare di BSD sendiri, di mana kita mendatangkan world class healthcare di Indonesia dengan tenaga-tenaga dari luar juga yang bisa kita ada transfer knowledge untuk local talent, kemudian ada beberapa teknologi yang kita juga akselerasi dari luar gitu. Dengan adanya seperti itu kita harapkan yaitu tadi medical services di Indonesia itu akan level up, dan Indonesia itu bisa menikmati healthcare services near their home lah gitu. Nah Bu, tentunya kalau supaya membawa mereka bisa pasien-pasien Indonesia ini tidak lari ke luar negeri gitu. Kami ingin tahu Bu, apakah memang nanti kita bisa mendapatkan harga yang sama seperti di luar negeri, atau mungkin ada kebijakan seperti apa sih yang diberikan oleh pemerintah sehingga di Special Economic Zone ini adalah tempat yang tepat orang Indonesia tuh harusnya berobat ke sana aja? Iya, karena untuk pemerintah itu sangat support sekali ya untuk KEK ini. Jadi untuk beberapa investment atau beberapa rumah sakit atau hospital memang kita itu banyak sekali relaksasi gitu kan. Termasuk kalau seandainya kita mendatangkan teknologi dari luar yang memang itu belum ada di Indonesia, itu akan ada relaksasi. Termasuk ada beberapa tenaga kerja yang kita bisa mendapatkan transfer knowledge dengan cepat dengan tenaga kerja asing atau dokter-dokter asing yang bisa again meningkatkan healthcare services di Indonesia sih gitu. Jadi dengan adanya relaksasi-relaksasi tersebut diharapkan healthcare services yang berkualitas di Indonesia itu akan lebih terjangkau di dekat Indonesia, di dekat Jakarta gitu sih. Nah, jadi lebih banyak, lebih aksesibel gitu. Oh iya, Bu, terakhir kami ingin tahu bagaimana posisi KEK BSD, apa yang membedakan dengan KEK lainnya? KEK yang lainnya yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat seluruh KEK dibuat oleh pemerintah itu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Khususnya untuk di KEK BSD ini karena memang ini di dekat Jakarta ya gitu. Dengan banyaknya market, banyaknya masyarakat yang memang harus dilayanin, banyaknya masyarakat yang memang membutuhkan pendidikan dan healthcare dengan lebih baik lagi gitu. Jadi diharapkan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian Asmahani selaku Chief Corporate Sales and Marketing Sinar Maslen sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.